saudara, kita lanjutkan tentang peperangan rohani. Dan teringat 2000 tahun yang lalu sebelum Tuhan Yesus dilahirkan, saudara, itu pun kita melihat terjadinya peperangan rohani pada sebelum Tuhan Yesus lahir. Kita melihat betapa dahsyatnya serangan iblis berusaha untuk menggagalkan kelahiran Tuhan Yesus. Dengan mulainya Herod yang ingin membunuh bayi yang di bawah 20 atau anak-anak laki-laki yang di bawah 2 tahun, sampai di mana Yusuf dan Miriam harus larikan diri, saudara, sehingga bayi itu selamat. Namun semua itu terjadi juga karena kita mengetahui ada seorang pendoa syafaat, ya, wanita yang namanya Ana, yang berpuluhan tahun tinggal di Bait Allah, berdoa dan berpuasa, saya yakin, untuk kelahiran Tuhan ini. Sekalipun Tuhan sudah rencanakan, ya, kelahiran Tuhan Yesus itu merupakan kedaulatan Allah, pada masa yang tertentu Tuhan Yesus dilahirkan. Namun saya perhatikan satu hal, saudara, yaitu Allah tetap memanggil umatnya untuk mendoakan supaya rencana Tuhan terjadi. Nah, inilah satu hal yang amat penting bagi kita untuk mengerti. Jika kita kehendaki rencana Allah terjadi, sekalipun itu mungkin sudah di dalam nubuatan, di dalam hidup saudara, suatu janji yang mungkin Tuhan bicarakan kepada diri saudara, tetapi itu pun harus didukung di dalam doa, sehingga rencana Tuhan itu dapat digenapi dalam hidup saudara dan saya. Maka itu terjadilah peperangan rohani. Ya, kita percaya 100% dengan kedaulatan Tuhan, saudara. Tetapi di satu sisi Tuhan juga menghendaki umatnya untuk berdoa dan berperang, sehingga rencana Tuhan itu dapat digenapi. Nah, ini satu hal yang kita perlu perhatikan. Dan pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan tentang spiritual warfare, yaitu peperangan rohani yang kedua, ya, yang seri kedua. Kita lihat, ya, kehidupan Yosua pada sebelum dia menyerang Yeriko. Nah, di sini saya mau tekankan satu hal, karena ini adalah namanya peperangan rohani atau spiritual warfare. Spiritual warfare itu jelas adalah peperangan yang di alam roh, bukan di alam fisik, jasmani yang kita dapat melihat. Sehingga peperangan itu bukan kita dapat lihat secara mata. Ya, mungkin ada berapa anak Tuhan yang diberikan karunia untuk dapat melihat hal-hal yang di alam roh pada saat kita berdoa. Karena sifatnya rohani atau terjadinya di dalam alam roh, maka saudara, kita perlu mengetahui beberapa hal yang amat penting. Yaitu pertama-tama mari kita terlalu lihat di 2 Korintus pasal 10, ya saudara, apa yang Paulus katakan. Nah, ini Paulus katakan ini satu hal yang penting sekali. Di 2 Korintus pasal 10, ya saudara. Mungkin kita tidak asing lagi dengan apa yang Tuhan katakan atau Paulus katakan. Dikatakan, aku Paulus, seorang, ayat 1, yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepadamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Jadi
kita dapat melihat Paulus itu pada saat bertemuan dengan jemaat Korintus, dia tuh lemah lembut, saudara. Dia memiliki karakter Kristus yang sifatnya lemah lembut, sifatnya damai, tidak berkeras, ya, rendah hati dan ramah. Itu bahasa Yunani menceritakan itulah sikapnya pada saat dia berjumpa dengan Korintus. Dan sekalipun dia dikatakan ingin berkeras kepada orang-orang tertentu yang mungkin menyangka dia tuh berbuatan segala sesuatu karena kedagingannya, kekuatan kedagingannya, sehingga dia tidak mau menunjukkan otoritas rohaninya dengan kedagingannya, saudara. Ya, di sini memang susah untuk kadang-kadang kita bisa membedakan apakah ini dari roh, apakah ini dari kedagingan. Sebab tidak berarti pada saat Paulus itu menegur berkeras itu adalah kedagingan seolah-olah. Atau dikatakan Paulus saat dia lemah lembut itu pasti dari Roh Kudus. Belum tentu juga, saudara. Kita tahu banyak orang pun ya mungkin sifatnya lemah lembut, tapi tidak berarti dia tuh ada di dalam karakter atau buah Roh Kudus. Nah, ini memang tidak mudah untuk kita membedakan jika kita hanya melihat penampilan atau sikap dari seseorang. Jadi lemah lembut ini sesungguhnya timbul dari roh, dari hati kita yang terdalam. Namun dikatakan di sini, dikatakan ayat 3, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara dunia. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Kita jelas di sini Paulus katakan sekalipun kita ini hidup di dunia secara fisik kelihatannya, tetapi ada suatu kehidupan yang mungkin tidak terlihat di mata umum, yaitu kehidupan rohani. Suatu perjuangan yang tidak dapat dilihat secara luar, tetapi Paulus menyatakan aku tuh sebenarnya berjuang di dalam pelayanan ini, dalam kehidupan ini lewat peperangan rohani, lewat kehidupan rohaninya, saudara. Ya, karena senjatanya itu dikatakan bukan senjata duniawi seperti senapan, pistol, pisau, tetapi dia mengetahui dia memiliki senjata rohani yang jauh lebih hebat dari pisau dan mungkin senapan, bom dan sebagainya. Dia tahu sebab apa dia katakan senjatanya ada diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Sesungguhnya benteng-benteng ini kita tahu bahwa ini adalah setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Saudara, ini kuasa mungkin lebih hebat menurut saya. Bayangkan, saudara, terorisme jika dilawan dengan bom, ya tentunya itu harus dilakukan oleh negara untuk menjaga keamanan. Tapi bayangkan, saudara, itu tetap akan muncul lagi karena sebuah ideologi yang ada di dalam pikiran seseorang yang tidak gampang berubah, saudara. Tetapi Paulus katakan dia memiliki suatu senjata yang sanggup meruntuhkan kubu-kubu yang ada di dalam pikiran mereka. Jika teroris itu dijamah Tuhan Yesus dan mengubah pikiran mereka, pola pikir mereka, ideologi mereka, saudara, apa yang terjadi? Tanpa kekerasan,
orang itu berubah dan damai itu yang menguasai hati mereka terdahulu, maka itu senjata lebih hebat dari seolah-olah senjata duniawi. Nah, ini peperangan rohani merupakan hal yang luar biasa. Doa-doa yang kita panjatkan dan Injil yang disampaikan oleh kuasa Allah seperti Paulus lakukan, itu mengubah situasi, saudara, jauh lebih efektif, jauh lebih efisien dibanding senjata-senjata yang diciptakan manusia, yang hanya mendatangkan banyak kematian dan kesulitan, kemiskinan mungkin oleh karena perang-perang itu, saudara. Kita tahu perang dunia kedua merenggut puluhan juta, mungkin ratusan juta jiwa yang mati. Tapi jika ideologi itu bisa berubah karena kuasa firman Tuhan, kuasa doa, maka apa yang terjadi, saudara? Manusia diubahkan oleh kuasa Tuhan, sehingga senjata yang Kristus miliki, yang Kristus berikan kepada gereja, itu lebih dahsyat dan lebih hebat dari seolah-olah suatu peperangan yang diadakan secara fisik. Nah, di sini dikatakan, makanya saudara, Paulus memiliki suatu senjata yang luar biasa. Dia berperang, dia berjuang. Mungkin seperti kita katakan, dia tidak lihat pelayanan dia setelah dia meninggal dunia, tetapi dampaknya itu amat besar. Perjuangan rasul-rasul di berbagai negara dan bangsa, mereka terpencar, mendatangkan suatu kebangunan rohani, mengubah kebudayaan, hukum, dan segala-galanya, saudara, di tempat itu. Injil itu berkuasa sekali, saudara. Oleh sebab itu, musuh berusaha untuk menghindari penyebaran Injil. Tapi pada saat Injil itu disebarkan dengan senjata-senjata rohani, dampaknya itu positif dan nyata, saudara. Itu tidak bisa kita tidak akui. Tapi itu semuanya sudah menjadi fakta di dalam sejarah, di mana Injil itu masuk dan manusia yang sifatnya berdosa itu dijamah Tuhan, maka terjadilah suatu perubahan dalam kehidupan, dalam kebudayaan, maupun di dalam hukum dan sebagainya, sehingga mendatangkan kemakmuran di tempat itu. Itulah yang namanya peperangan rohani yang luar biasa. Terjadi suatu dampak yang terjadi terdahulu lewat doa. Perjuangan Paulus bukan perjuangan fisik, saudara. Menurut sejarawan, fisik Paulus itu kecil, kurus, saudara, bahkan botak. Dia tidak kuatlah secara jasmani. Tetapi, saudara, manusia rohnya itu dahsyat sekali. Dia seorang yang luar biasa, yang mendatangkan perubahan yang amat besar di mana dia melayani. Nah, kita melihat juga, saudara, Yosua, ya. Kedua, saya mau berikan contoh bagaimana Tuhan memimpin Yosua untuk meruntuhkan Yeriko, saudara. Minggu lalu kita bicarakan tentang bala tentara panglima itu datang mengunjungi dia, dan Yosua tanyakan, apakah kamu di pihak aku atau di pihak musuh? Bala tentara itu tidak bicarakan apakah dia di pihak Yosua atau tidak, tetapi kita tahu jelas karena Yosua ada di pihak Tuhan, maka Tuhan menyertai dia. Nah, perjumpaan itu amat penting karena firman Tuhan membagikan itu di pasal 5 menjadi pasal 6, tetapi sebenarnya cerita itu seharusnya lanjut, ya, tidak terputus. Datangnya bala tentara panglima itu sebenarnya untuk satu pengurapan yang luar biasa. Kenapa? Sebab dikatakan pasal 6 ayat 1 Yosua,
itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba itu depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Di dalam cerita ini, yaitu merubuhkan Yeriko, tidak asing. Ya, kita tahulah cerita ini yang begitu terkenal sudah. Tapi mungkin ada beberapa poin yang saya mau tekankan adalah, perhatikan saudara, ya, bagi tentara Israel untuk merubuhkan Yeriko, mereka sama sekali tidak pakai senjata. Tidak ada senjata yang mampu merubuhkan Yeriko. Sehingga kita tahu saudara, Tuhan Yesus juga tahu bahwa kemampuan umat Israel untuk merubuhkan Yeriko itu tidak ada. Mereka tidak mampu lah istilahnya. Hanya lewat campur tangannya dari sang penguasa, sang Allah, barulah sanggup ya tembok itu dirubuhkan. Nah, oleh karena itu saudara, apa yang terjadi sehingga pimpinan dan perintah Tuhan menjadi kunci yang amat penting untuk merubuhkan Yeriko. Yosua atau pemimpin dari bangsa itu harus peka dan taat kepada apa yang diinstruksikan oleh Allah. Jadi Allah itu sengaja dengan instruksinya yang tertentu mengelilingi Yeriko selama 7 hari, dan pada hari ke-7 mengelilingi pada jam tertentu selama 7 kali. Dan saudara, saya percaya pada saat dikatakan sangkakala bunyinya panjang, ya berarti ada yang tidak panjang, tetapi pada yang terakhir itu sangkakala tiba-tiba tiupnya panjang lama ya. Nah, itu pun dipimpin Roh Kudus, sebab tidak mungkin ya Yosua kasih tahu sekarang tiup panjang. Saya tidak percaya seperti itu, karena mereka dalam keadaan mengelilingi. Nah, itulah semuanya itu ada Roh Kudus yang memimpin sudah. Di satu pihak ada instruksi yang Tuhan berikan, tapi di satu pihak juga ada Roh Kudus yang memimpin waktunya. Kapan YouTube panjang, kapan YouTube pendek, itu memang di dalam firman tidak dijelaskan, tetapi saya yakin semua itu berjalan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus juga. Di peperangan rohani ini apa intinya saudara? Jika kita mau melihat Tuhan campur tangan dalam hidup kita, ya, kita tahu tidak mungkin ada hal-hal yang bisa terjadi tanpa suatu campur tangan dari Tuhan yang ilahi. Maka kita melihat di dalam contoh ini bahwa instruksi Tuhan adalah penting, menjadi kunci untuk mendapatkan terobosan. Ya, Yosua harus ikuti setiap langkah, every step, setiap instruksi yang diberikan kepada Tuhan. Kau harus lakukan gini. Siapa harus di depan pun Yosua harus taati. Tentara itu harus di depan, kemudian imam yang tiup sangkakala, kemudian tabut perjanjian, kemudian ada juga prajurit di belakang tabut perjanjian. Nah, itu pun harus sesuai sudah, harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yosua tidak bilang, kayaknya nggak gitu enak tuh ya si tentara di depan. Mungkin tabut perjanjian deh di depan deh, kelihatannya lebih keren. Nah, mungkin itu nggak akan terjadi, saudara. Jadi dalam hal itu pun harus mengikuti
seperti apa yang dinyatakan Tuhan, barulah tembok itu roboh, sudah. Teringat pada saat kami di Soe juga, saudara ya, Ibu Yakoba dan mereka yang berikan kesaksian bagaimana air Tuhan pimpin untuk menjadi anggur. Ternyata saudara tidak semudah yang kita pikirkan. Mereka ceritakan kepada kami bahwa sebelum air itu bisa menjadi anggur, Tuhan tuh sangat-sangat ketat menginstruksikan banyak hal kepada pendoa syafaat. Jam ini kamu harus doa 2 jam. Jam sekian kamu harus ke sini. Jam sekian kamu harus, mereka harus cari ambil air di tempat yang tertentu juga, saudara. Berapa banyaknya saya tidak tahu, tetapi setiap instruksi Tuhan harus diikuti. Barulah air itu menjadi anggur. Jadi sama ya Yosua, saudara, sama Yosua runtuhkan Yeriko atau air menjadi anggur atau suatu mukjizat terjadi. Ternyata ada hal-hal yang Tuhan tentukan untuk umatnya lakukan sebelum kita dapat melihat sebuah terobosan, suatu kejadian. Oleh sebab itu saudara, peperangan rohani tidak aja ya seperti kita mungkin pikirkan hanya berdoa, tetapi lebih lagi saudara adalah mendengar instruksinya dan melakukan sesuai dengan apa yang diinstruksikannya. Maka kita dapat melihat mukjizat itu akan terjadi, kemenangan dalam peperangan itu terjadi. Ingat selalu, it is not through flesh and blood, bukan lewat darah daging. Dalam peperangan rohani, hanya di alam roh, dan kunci untuk dalam kemenangan hanya di dalam Yesus Kristus. Dia yang memberikan instruksi kepada kita, dan jika kita taat mengikuti setiap langkah yang diberikan, maka akan terjadi suatu terobosan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, saudara. Inilah firman yang saya sampaikan tentang peperangan rohani. Saya berdoa ini menjadi berkat bagi saudara yang mendengar hal ini. Jadi kalau keadaan yang sulit, pandemi, mungkin ekonomi susah, mungkin bisnis susah, ketahuilah saudara, kalau kita berdoa dan mendapat instruksi dari Tuhan secara pribadi dan melakukannya, saya jamin saudara, terobosan itu pasti terjadi. Sebab sudah banyak terbukti dalam Alkitab dan juga dalam pengalaman hidup kita. Ya. Taat dengan Tuhan, lakukan kehendaknya, maka terobosan itu pasti terjadi. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan, saya tutupi firman hari ini, ibadah hari ini, dan berdoa bagi saudara dan juga mendoakan supaya saudara dapat mengalami terobosan dalam hidup saudara. Haleluya. Apapun pergumulan yang saudara sedang hadapi, biarlah lewat firman ini dan juga doa-doa ini saudara mengalami suatu terobosan dalam hidup saudara. Haleluya. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat pagi hari ini. Bapa Surgawi yang penuh kasih dan sayang, yang bertata dan berkuasa di setiap alam, di atas bumi, yaitu di surga dan di bawah bumi. Yesuslah yang berkuasa, sebab setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesuslah Tuhan. Terima kasih Engkau yang berkuasa, dan Engkau pun yang memiliki kuasa otoritas untuk memberkati umat-Mu. Berkatilah mereka, melindungilah mereka Tuhan, menyertai dengan wajah-Mu dan memberi mereka kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada-Mu dan memberkati engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus
God bless you. Amin.